Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Askristiani dengan NIM 18102021009. Saya akan menjawab 4 pertanyaan sebagai tugas UAS Makul KN 3, yaitu amaliyah yang diambil oleh Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin MA. Yang pertama, apa dalil disyariatkannya dzikir dengan biji tasbih? Dalam sebuah hadis dijelaskan yang diriwayatkan dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya bahwa dia bersama Rasulullah SAW pernah masuk ke rumah seorang perempuan. Perempuan itu memegang biji-bijian atau kerikil yang digunakan untuk menghitung bacaan-bacaan tasbih. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan memberitahu dirimu hal-hal yang lebih mudah kamu kerjakan atau lebih utama dari menggunakan kerikil ini. Bacalah Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhluk langit, Maha Suci Allah sebanyak hitungan makhluk bumi, Maha Suci Allah sebilangan makhluk antara langit dan bumi, Maha Suci Allah sebagai Sang Khalik. Segala puji bagi Allah, seperti itu pula tiada Tuhan selain Allah, seperti itu pula Allah Maha Besar, seperti itu pula, dan tidak ada upaya dan kekuatan selain dari Allah, seperti itu pula." Hadis riwayat Tirmidzi. Pertanyaan yang kedua, apa pentingnya perayaan Haul Maulid Nabi di era medsos sekarang ini? Jelaskan dalil-dalil yang membolehkan perayaan tersebut. Jadi, haul sangat penting di era medsos seperti ini, karena di antara strategi bangsa-bangsa lain atau bangsa luar untuk menghancurkan negeri ini, yang paling mudah adalah dengan melupakan asal-usulnya. Karena jika dihapuskan tanpa disadari akan melemahkan warga negara Indonesia dengan segala identitasnya. Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati setiap tahun adalah untuk mengingatkan seluruh umat muslim akan kelahiran Nabi dan Rasul akhir zaman. Sesungguhnya perayaan Maulid itu sudah ada dan telah lama dilakukan oleh umat Islam. Benihnya sudah ditanam sendiri oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, maka beliau pun menjawab, "Di hari itulah saya dilahirkan, dan pada hari itu pula wahyu diturunkan atasku." Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan dalil bolehnya halaqah dzikir. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman di hari kiamat, manusia yang dikumpulkan akan tahu siapa Allahu Al-Karam. Ada yang bertanya, siapa Allahu Al-Karam, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, majelis-majelis dzikir di masjid-masjid. Maka mereka mendapatkan 3 keutamaan, yaitu fadilah dzikir, fadilah berkumpul untuk berzikir, dan fadilah dilakukannya di masjid. Inilah keutamaan agung yang diperoleh mereka. Dan yang terakhir, jelaskan apa argumen orang-orang yang menolak tahlilan dan bagaimana Anda menanggapinya. Kelompok yang anti tahlil kerap menuduh tahlil sebagai bid'ah karena sebagai warisan tradisi agama pra-Islam di Jawa, yaitu Buddha dan Hindu, sehingga praktek tahlil hukumnya haram dilakukan karena menyerupai dengan tradisi agama lain. Pandangan yang serba membuat kesamaan antara tradisi Islam dengan tradisi non-Islam ini beranggapan jika bukan orang Islam yang melakukan pertama kali, berarti itu bid'ah sesat, haram, bahkan kafir jika dilakukan oleh orang Islam. Tetapi menurut saya, keberadaan tahlilan itu adalah salah satu wujud keberhasilan Islamisasi terhadap tradisi-tradisi masyarakat
Indonesia pra-Islam. Tradisi masyarakat Indonesia ketika ada orang meninggal dunia adalah berkumpul di rumah duka pada malam hari untuk berjudi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Lambat laun seiring dengan Islam yang mulai menyentuh mereka, acara tersebut diisi dengan nilai-nilai keislaman yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang yang meninggal dunia, keluarga duka, serta masyarakat secara umum. Dari sini kemudian tradisi tahlilan berkembang luas di tengah masyarakat seperti yang diamalkan oleh masyarakat saat ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.